Oke, di sini ada soal sistem persamaan linear kuadrat Y sama dengan X dikurang 1 dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, yang pertama kita harus tentukan mana yang linear dan mana yang kuadrat. Oke, bisa dilihat ya, yang ini adalah linear dan ini adalah kuadrat. Oke, kemudian yang ditanya yang pertama itu adalah himpunan penyelesaian. Untuk mencari himpunan penyelesaian, pertama kita harus samakan antara Y linear. Linear itu disamakan dengan Y kuadrat. Kita tulis berarti Y linearnya itu adalah X dikurang 1 itu sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, kemudian yang linearnya itu kita pindah ke sebelah sana sehingga jadinya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Dari positif pindah ke sana jadi negatif X, dari negatif pindah menjadi positif 1. Di sini bersisa 0. Kemudian 0 sama dengan X kuadrat. Nah, ini ditambahkan nih yang variabelnya sama. Berarti negatif 3X dikurang X sama dengan negatif 4X. Positif 2 ditambah 1 yaitu positif 3. Nah, kemudian kalian cari deh nilai akar-akarnya seperti biasa. Yang kalau dikali hasilnya 3, tapi yang ditambah hasilnya negatif 4 nih ya. Cari yang kalau dikali hasilnya 3 tapi yang ditambah itu hasilnya negatif 4, yaitu negatif 1 dan negatif 3. Berarti di sini X negatif 1 dan di sini X negatif 3. Nah, turunkan. Dari yang negatif turun menjadi positif. Dari yang negatif turun menjadi positif. Oke, sudah dapat nilai X-nya. Kalau sudah dapat nilai X-nya, ini belum selesai. Kita substitusikan nilai X ke salah satu persamaan. Boleh persamaan linear, boleh yang kuadrat. Di sini yang Ibu ambil itu adalah yang persamaan linear. Oke, persamaan linearnya itu adalah Y sama dengan X dikurang 1. Kemudian yang pertama kita ganti dulu X-nya sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 dikurang 1. Berarti Y sama dengan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Oke, kemudian lanjut X sama dengan 3. Berarti kan Y sama dengan X dikurang 1. Berarti Y sama dengan 3 dikurang 1. Hasilnya 3 kurang 1. Oke, 2. Nah, berarti ini titiknya. Nah, disebutkan X, Y. Kan X, Y. Karena di situ X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 0. Berarti kalau yang ini X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sini ya, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 1,0 dan 3,2. Oke. Sudah, kalau kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya, kemudian oke, Ibu tulis ulang ya himpunan penyelesaiannya ya. Kayaknya jelek banget gitu. Ibu tulis di sini. Himpunan penyelesaian yang sudah kita dapat itu yaitu 1,0 dan 3,2. Oke, untuk yang pertama sudah selesai himpunan penyelesaian. Kita lanjut yang B. Kita lanjut B-nya. Di situ yang ditanyakan adalah kedudukan garis terhadap parabola. Oke, kedudukan garis terhadap parabola. Oke, kita lihat dulu persamaan yang sudah digabung tadi ini ya. Yang sudah digabung ini jangan sampai. Nah, ini yang ini. Oke, yang ditanya itu yang B adalah kedudukan garis. Oke, mencari kedudukan garis itu berarti mencari nilai diskriminan. Nah,
Rumus dari nilai diskriminan itu sendiri, D sama dengan Q kuadrat dikurang 4 PR. Nah, dimana kalau menentukan kedudukan garis berarti antara persamaan linier dan persamaan kuadratnya digabung dan memperoleh persamaan baru. Nah, tadi kan kita sudah mencari dan inilah persamaan baru yang telah didapat tadi. Ini persamaan baru yang tadi didapat ya, yaitu X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, kita tentukan nilai P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. P itu adalah yang berteman dengan X kuadrat, berarti kan ini. Karena tidak ditulis, berarti di sini angkanya adalah 1. Lanjut. Q itu adalah yang hanya berteman X, yaitu negatif 4. Dan R-nya itu adalah yang tidak memiliki variabel, yaitu 3. Oke, masukkan ke rumus. Q-nya tadi adalah negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Oke, ini Bu hapus ya. Oke, ini persamaan gabungan tadi ya. Dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 dari yang ini. Ini persamaan yang sudah digabung. Tinggal kita hitung. Negatif 4 kuadrat yaitu 16 dikurang 4 kali 1 4 kali 3 12. 16 dikurang 12 hasilnya 4. D sama dengan 4. Kalau D sama dengan 4 berarti D lebih dari 0. Nah, bagaimana kesimpulannya untuk D lebih dari 0 yang ada di materi? Bagaimana? Berarti kalau dia D lebih dari 0 berarti garis memotong kurva di 2 titik yang berlainan. Yaitu untuk mencari kedudukan garis. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang C, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan linier. Oke, ini sudah ya. Berarti lanjut mencari titik potong yang C tadi, mencari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y pada persamaan linier. Persamaan linearnya apa? Y sama dengan X dikurang 1. Nah, kalau mencari titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Oke, berarti Y sama dengan X dikurang 1. Y-nya diganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan X dikurang 1. Oke, kita pindahkan X-nya. Dari positif pindah menjadi negatif. Negatif X sama dengan negatif 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, titiknya berarti kan penyebutannya X, Y. Nah, berarti di sini X-nya 1, Y-nya 0. Oke. Lanjut titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. X-nya sama berarti Y sama dengan X dikurang 1. Nah, ganti X-nya dengan 0 berarti Y sama dengan 0 dikurang 1. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 1 hasilnya negatif 1. Berarti titiknya apa? Yaitu 0, negatif 1. Oke, sudah dapat ya. Nah, berarti untuk yang linier itu titik potongnya 1,0 dan 0, negatif 1. Kita lanjut. Kalau di materi itu di situ Ibu menggunakan
menggunakan tabel ya. Ini ibu nggak pakai tabel, tapi hasilnya sama aja. Nanti kita lanjut. Sekarang mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan kuadrat. Oke, pada persamaan kuadrat berarti yang Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Berarti kan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Berarti Y sama dengan, nah Y nya diganti dengan 0. Berarti ini 0 ya. Kita ganti nih dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kemudian ini dicari deh nilai-nilai X nya. Kira-kira berapa? Ya betul, X dikurang 2 dan X dikurang 1. Berarti di sini X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Berarti titiknya 2,0 dan 1,0. Oke, lanjut titik potong. Sumbu Y. X sama dengan 0. Berarti sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ganti nilai X nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 ditambah dengan 2. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 2. Y nya sama dengan 2 atau titiknya adalah X nya 2, X nya 0, Y nya 2. Oke, berarti titik potong sumbu X sumbu Y persamaan kuadrat kita tulis di sini ya. 2,0 kemudian 1,0 kemudian 0,2. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke titik puncak persamaan kuadrat. Jadi yang hanya memiliki titik puncak itu hanya persamaan kuadrat. Nah, rumus titik puncak itu sendiri adalah P sama dengan negatif Q per 2P, negatif buka kurung Q kuadrat dikurang 4PR per 4P. Oke, tadi persamaan kuadratnya itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, di sini harus kita tentukan P-nya berapa, Q-nya berapa, dan R-nya berapa. P-nya berapa? P-nya itu adalah yang berteman dengan X kuadrat berarti 1. Q-nya negatif 3 dan R-nya adalah 2. Berarti sama dengan negatif dari negatif 3 per 2 dikali P-nya 1. Negatif buka kurung negatif Q berarti negatif 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali R nya itu adalah 2 per 4 dikali 1. Berarti negatif dari negatif 3 hasilnya negatif ketemu negatif positif ya. Berarti 3 per 2 kali 1 2. Kemudian negatif 3 kuadrat itu adalah 9. Berarti 9 dikurang 4 dikali 1 dikali 2 8 per 4. Ya enggak?
Berarti 3/2, 9 dikurang 8, 1 ketemu negatif, negatif 1/4. Berarti ini titik puncaknya ya. Oke, kita tulis lagi di sini titik puncaknya. 3/2, negatif 1/4. Oke, kalau sudah kita dapat titik puncaknya, sekarang kita coba menggambar semuanya. Jadi informasi-informasi tadi itu gunanya untuk menggambar grafik persamaan kuadrat. Oh, ini tidak kelihatan ya tadi ya, ibu baru sadar ternyata di kamera tidak kelihatan. Oke, ini berarti karena ini persamaan kuadrat, itu tadi yang dipakai kan y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Berarti p nya itu diambil dari yang ini, angka yang di depan ini 1, q nya diambil dari yang ini temannya x negatif 3, dan r nya itu diambil dari yang belakang yaitu 2. Sorry ya tadi tidak kelihatan. Lanjut, kalau sudah titik puncak kita lanjut menggambar. Ini Bu hapus dulu. Yang pertama yang coba kita gambar itu adalah persamaan linear dulu. Persamaan linear. Satu, dua, tiga. Oke, yang pertama yang ini dulu ya, yang digambar yang linear dulu. 1,0 dan 0, negatif 1. 1,0 berarti kan penyebutannya kan x, y. Ini sumbu x, ini sumbu y. Berarti x nya itu adalah 1, y nya 0. Berarti di sini ya. Ini x nya 1, y nya itu pas di 0. Kemudian pasangannya itu adalah 0, negatif 1. 0 berarti x nya 0, y nya negatif 1. Berarti yang ini ya. Kalau sudah, kemudian kita tarik garis. Di sini karena ibu tidak punya penggaris, jadi ibu langsung gambar bebas gini ya. Kalau kalian buat, kalau bisa pakai penggaris. Lanjut menggambar yang kuadrat. Ini yang linear. Ini garis linear. Dia berupa garis lurus. Lanjut yang kuadrat. 2,0 berarti di sini. 1,0 berarti yang ini. Kemudian 0,2 berarti di sini. Lihat titiknya ya, nih. 2,0 ini. 1,0 yang ini. 0,2 yang di atas ini. Karena sumbu y-nya x nya 0, y nya 2. Kemudian yang titik puncaknya tadi 3/2 dan negatif 1/4. Oke, 3/2 itu berapa kalau dijadikan desimal? Yaitu 1,5. Kalau negatif 1/4 yaitu negatif 0,25. Oke, di mana letaknya 1,5? Kan di sini. Kemudian 0,25. Nah, kita anggap aja 0,25 itu yang di sini ya. Nih. Jadi ini adalah titik puncaknya tadi. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis begini ya. Harus kenakan semua titik. Ini kena, ini kena, ini kena, ini naik. Oke. Nah, kemudian dilihat ada titik pertemuan. Ya kan, titik pertemuannya antara yang kuadrat, ini yang kuadrat ya. Yang melengkung ini kuadrat. Yang ini kuadrat.
lihat ada titik pertemuan, yaitu pertemuannya di sini dan yang di sini. Oke, ini adalah titik pertemuannya, ini titik 1,0 dan yang ini adalah titik. Nah, ini kalau kalian gambarnya rapi dan bagus, itu nanti akan ketemu di sini ya. Ini berhubung ibu tidak menggunakan garis, jadi gambarnya itu tidak sempurna. Nah, di sini letak titiknya itu adalah X-nya 3 dan Y-nya adalah 2. Dan ini kalau kalian lihat, ini tadi adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu 1,0 dan 3,2. Silakan kalian cek yang di pertama tadi, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah titik pertemuan antara dua garis linier dan garis kuadrat. Oke, kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan.